Pemirsa, pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin genap berusia setahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2019. Sejumlah kebijakan yang diambil selama setahun dinilai konsisten dengan 5 prioritas yang sejak awal ditetapkan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani mengatakan bahwa konsistensi ini tercermin lewat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai bisa memberi jawaban atas kendala yang dihadapi ekonomi Indonesia seperti memuat kemudahan berusaha dan percepatan perizinan. Selain itu, sektor ketenagakerjaan pun juga disinggung sehingga sesuai dengan cita-cita perbaikan kualitas SDM nasional. Meski sejumlah prioritas kebijakan yang dicanangkan dinilai telah berjalan secara konsisten, meski demikian pelaku usaha tetap menyoroti sisi penanganan pandemi yang menjadi kunci keberlanjutan dunia usaha sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia seperti yang terjadi di sejumlah negara tetangga. Ya, meski 8 bulan terakhir energi dihabiskan untuk menangani COVID-19, Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin dinilai konsisten melakukan transformasi ekonomi lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Keduanya juga dinilai sukses menangani COVID-19 dan mencegah kontraksi ekonomi yang terlalu dalam. Pembangunan infrastruktur tetap dijalankan guna memperkuat fondasi pembangunan ekonomi. Dan untuk membahas ekonomi setahun Jokowi Ma'ruf, sudah ada beberapa narasumber. Yang pertama, tenaga ahli utama Deputi 3 Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, Bapak Edi Priyono. Kemudian, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Bapak Sutrisno Iwantono, serta Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Ibu Sri Adiningsih. Dan di segmen 3 nanti juga ada Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Ibu Suryani Motik. Baik, saya akan menyapa ketiga narasumber yang sudah bergabung. Ada Pak Edi, Pak Iwan, dan juga Ibu Sri. Terima kasih sudah bergabung, Bapak dan Ibu, di Hot Economy. Saya ingin ke Pak Iwan dulu. Pak Iwan, melihat 1 tahun kinerja dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini seperti apa di bidang ekonomi? Ya, saya kira kalau dibandingkan tahun lalu memang kondisi kan lebih susah ya tahun ini ya, karena ada pandemi dan segala macam, sehingga memang ada kontraksi-kontraksi di ekonomi ya, misalnya pertumbuhan kuartal kedua kemarin sampai minus 5,23 ya. Tapi ini saya kira masih dalam range yang wajar gitu ya, karena di negara-negara lain sebenarnya pertumbuhannya itu jauh lebih buruk lagi gitu ya. Kita mungkin pada tahun ini kan mungkin berkisar di antara 0 atau minus 1 misalnya. Negara lain bisa sampai minus 9 ya. Argentina itu minus 9 ya, kemudian juga Perancis sampai minus 12 gitu. Kita prediksi dari Bank Dunia misalnya minus 0,3 itu masih oke ya. Kemudian inflasi saya kira cukup rendah juga ya. Itu pada September 1,42 yang memang ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu, tapi ini juga mencerminkan bahwa daya beli dari masyarakat juga mengalami penurunan ya. Tapi tetap saja kalau kita bandingkan dengan inflasi di negara lain itu juga misalnya Malaysia itu minus 1,4 gitu, Singapura minus 0,3 ya. Ini juga mencerminkan bahwa di negara-negara itu mengalami problem daya beli yang menurun ya. Kemudian tingkat pengangguran, saya kira ini kalau kita melihat juga indikasi yang perlu kita lihat, angkanya mungkin pasti akan melonjak ya tahun ini ya. Tetapi itu lagi-lagi kalau Amerika itu penganggurannya sudah sampai minus berapa ini? Minus 9 ya, sampai minus 9 gitu. Kita mungkin belum nyampe seperti itu. Nah, tetapi overall saya kira kita mengalami kondisi yang sangat sulit bagi ekonomi kita ya. Tetapi tentu kita harus bangkit dalam kondisi apapun ya menghadapi situasi ini ya. Investasi juga mengalami kenaikan ya, cuman sayangnya investasi ini cenderung lebih padat
modal ya. Kalau pada tahun 2015 misalnya untuk menciptakan satu lapangan kerja itu perlu sekitar 380 juta. Sekarang itu menjadi 729 juta. Ini lebih padat modal. Karena itulah saya kira upaya untuk melonggarkan berbagai perizinan ya melalui Omnibus Law ini kita harapkan bisa menyelesaikan atau mengurangi masalah-masalah ini sehingga kita memiliki angkatan kerja yang begitu banyak, mereka ini harus dikasih pekerjaan. Kalau tidak ada penciptaan pekerjaan baru, maka siapa yang akan mengasih pekerjaan bagi tenaga-tenaga yang baru akan lulus nanti. Inilah saya kira esensi dari Omnibus Law yang tentu mempermudah perizinan, menyederhanakan perizinan. Ya, saya kira ini hal-hal yang kita nilai positif lah itu. Jadi kuncinya untuk setahun ini salah satu keberhasilan dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini adalah disahkannya Omnibus Law ini begitu Pak Iwan ya. Saya minta tanggapan dari Ibu Sri yang saat ini ada di Jogja. Bu Sri, tanggapan Anda selama 1 tahun ini apakah kita walaupun masih berjuang di tengah pandemi, 8 bulan kita disibukkan oleh pandemi ini, relevan nggak sih kita kalau misalnya berkaca atau membandingkan kondisi ekonomi kita dengan negara-negara yang lebih buruk dari kita? Karena tidak jauh dari negara kita sendiri ada Vietnam yang mereka justru tumbuh, begitu. Begini Mas Andra, saya kira ada poin yang disampaikan oleh Pak Iwan, tapi saya juga ingin menyampaikan begini, bahwa pandemi ini dampaknya memang luar biasa, ya. Tapi juga di Indonesia nggak merata. Ada wilayah yang bahkan masih tumbuh positif, ya. Di Papua, Papua Barat, Sulawesi itu seluruh provinsi mengalami kontraksi, tapi hanya -2 seingat saya. Jawa ini yang paling terpuruk, ya, -6 atau 7 ya, sekitar itulah ya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya juga tidak bisa membandingkan antar sekawasan ataupun antar negara karena karakteristik ekonominya tidak sama. Kalau saya ingin melihat begini deh, bahwa dalam 1 tahun ini ya, dan terutama pandemi ini kan sebenarnya mulai Maret, ini luar biasa dampaknya. Iya, betul. Ya kepukul lah ya, termasuk UMKM. Pada awal-awal pandemi itu luar biasa ya. Saya juga melakukan survei meskipun tidak benar-benar itu ya, datang, kalau ketemu datang berbicara pada masyarakat ataupun pengusaha gitu ya, ataupun UMKM. Dan pada awal-awalnya kepukul sekali, tapi kemudian kan banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah, banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan itu yang juga selain itu dan keberhasilan paling tidak dengan protokol kesehatan, berbagai kebijakan itu sekarang juga sudah membuat masyarakat mulai ada kesadaran, meskipun nggak semuanya lah ya, anak muda biasa, anak muda mereka apalagi sering demo sekarang ya, menolak Omnibus Law begitu. Iya, namanya muda. Tapi yang ingin saya sampaikan kemudian mereka ini ya, dalam artian masyarakat ini sudah mulai mengerti bagaimana hidup dengan pandemi, ya lebih bisa ya beradaptasi. Dan kemudian yang terjadi apa? Kita mulai melihat adanya perbaikan-perbaikan. Kalau saya melihatnya seperti itu ya. Paling tidak misalkan seperti rumah makan itu ya, mereka juga mulai meningkat penjualannya meskipun belum balik lah ya seperti sebelumnya ya, terutama juga di daerah yang saya lihat di sini, termasuk juga kalau kita lihat kan bisnis-bisnis lainnya mulai. Saya minta langsung tanggapan Pak Edi. Pak Edi, selama 1 tahun ini seperti apa program prioritas Presiden Jokowi ini berjalan begitu? Karena kita tahu memang 8 bulan ini disibukkan oleh pandemi COVID-19 ini, Pak. Kalau untuk 2020 jelas ya, fokus pemerintah kalau di bidang ekonomi ya pemulihan ekonomi ya. Itu tercermin dari program pemulihan ekonomi nasional. Meskipun pemulihan ekonomi nasional bukan hanya terbatas kepada program PEN itu ya. Ada juga program-program lain di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah yang pada dasarnya juga berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi, tapi tidak masuk di dalam anggaran program PEN gitu ya. Nah, jadi
fokus pemerintah jelas di pemulihan ekonomi. Dan kita nggak bilang bahwa pemerintah sudah menyelesaikan semua ya, karena kita nggak menafikan kenyataan ya. Kami juga di kantor staf presiden juga melakukan verifikasi lapangan dan sebagainya. Masih ada kekurangan sana sini gitu. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah sampai saat ini pemerintah kelihatannya sudah mencoba semua sisi yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, tapi kita tidak mengklaim bahwa semua masalah terselesaikan gitu. Yang kita bisa sampaikan adalah pemerintah melakukan yang bisa dilakukan dari berbagai. Kita juga menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan usaha dan sebagainya gitu. Nah, itu kalau dalam jangka pendek 2020 ya jelas gitu ya. Nah, kalau dalam jangka yang agak lebih panjang tentu saja mulai mungkin tahun depan kita tidak hanya bicara tentang pemulihan, tetapi kita juga bicara untuk bagaimana kemudian kita bangkit kembali ya. Kan kita punya agenda transformasi ekonomi yang tadi sudah disebut-sebut, dan kalau kita bicara transformasi ekonomi itu ada 4 lain yang terkait dengan itu, yaitu pembangunan infrastruktur, SDM, kemudian reformasi regulasi, dan reformasi birokrasi. Ini kan agenda-agenda kita yang kita harus lakukan dalam jangka yang lebih panjang, karena kita punya cita-cita kan tahun 2036 at least kita keluar dari middle income trap, kemudian tahun 2045 kita ingin Indonesia menjadi negara maju. Jadi kalau pertanyaannya fokus di 2020 ya tentu saja kita bicara tentang pemulihan, upaya pemulihan ekonomi. Oke, jadi artinya selama 2020 ini transformasi ekonomi belum bisa dijalankan sepenuhnya karena memang lebih fokus ke pemulihan ekonomi nasional, begitu Pak? Ya, tentu saja tidak seperti kalau kondisi normal ya. Tapi pemerintah tetap konsisten, tapi speed-nya yang berkurang ya, kecepatannya yang berkurang. Tapi bahwa transformasi ekonomi itu dilakukan jelas ya. Karena transformasi ekonomi itu kan yang tadi ada 5 arahan presiden terkait transformasi ya. Terkait transformasi yang pertama itu hilirisasi industri. Saya kira kita bisa lihat ya hilirisasi industri supaya kita tidak hanya mengambil bahan mentah kemudian kita ekspor dan sebagainya. Kita berusaha untuk mengembangkan industri manufaktur pengolahan, bukan hanya tambang tapi juga hasil pertanian dan sebagainya. Kita tidak puas dengan itu. Nah, kemudian didukung oleh infrastruktur, meskipun tentu saja tidak sebesar yang dialokasikan untuk tahun sebelumnya, itu jelas ya, tetapi kan tetap jalan. Pengembangan SDM kita lihat Kemdikbud juga mengarah ke sana. Kemudian reformasi regulasi jelas yang paling besar kan Omnibus Law, itu sudah ada di RPJMN. Orang sering lupa itu, dikiranya ini ide dadakan, enggak lah, itu ada di RPJMN, bisa dibaca kok. Kemudian ada reformasi birokrasi jelas ya. Oke, baik Pak Edi, Bu Sri dan juga Pak Iwan, kita akan lanjutkan dialog kita ke segmen berikutnya. Namun sebelumnya kita akan jeda berikut ini.